Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi. Dan seperti biasa di channel saya ini, saya akan mengulas buku-buku yang sudah sempat saya baca, kemudian juga tentang pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya. Ya, yang apa ya, yang mungkin yang ringan-ringan aja ya. Jadi kita bareng-bareng ya belajar. Ya saya juga belajar di sini. Saya apa sih gitu? Saya apa sih? Tapi saya di sini pengen sharing. Mungkin ada yang uh, ya sharing apa yang saya ketahui, kemudian buku-buku yang saya pelajari. Siapa tahu ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau kalian bisa memetik sebuah pemahaman baru gitu dalam kehidupan kalian, dan tentunya untuk kehidupan yang lebih baik lagi, lebih bahagia ya. Hidup kalau di dunia ini mah nggak ada yang sempurna gitu. Semua, saya yakin semua punya cobaannya masing-masing. Tapi bagaimana kita tetap bisa berbahagia dalam menjalani atau dalam menghadapi cobaan-cobaan yang akan hadir di dalam kehidupan kita ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas buku yang sangat menarik. Ini saya mendapatkan buku ini pada salah satu seminar beberapa bulan yang lalu. Tahun lalu sih persisnya, tahun 2019 saya ikut seminarnya, terus saya dapat buku ini. Judulnya The Divine Matrix. Yang ini. Ya. Karya Greg Braden. Maaf ya, Inggrisnya ini kurang bagus. Katanya sih ini New York Times best-selling author. Oke. Penampilan buku ini menarik banget ya, karena ini ada gambar dunia gitu ya. Kita ada di sini, ada orangnya di sini juga gitu. Jadi tulisan ininya di bawah judul itu ada menyingkap rahasia alam semesta. Wah, kalau baca itu aja kita udah tertarik ya. Aduh, ini apaan sih di dalamnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Saya bacain dulu sedikit ya tentang hipnosis yang di belakangnya ini. Antara tahun 1993 dan 2000, serangkaian eksperimen kuantum menyingkap keberadaan jaringan energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Matrix. Jadi ada kayak kita tuh berada di jaringnya dunia, alam semesta gitu. Jadi jaringan-jaringan itu yang menghubungkan kita dengan benda-benda di sekitar dan juga dengan orang-orang di sekitar itu disebut dengan matrix. Matrix merupakan daya hidup yang saling terkoneksi. Jadi kita itu satu sama lain itu adalah terhubung. Sebenarnya ruang-ruang kosong yang ada di depan kita gitu. Jadi itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Jadi bahwa kita sebenarnya terhubung. Saya dengan orang di benua sebelah mungkin gitu. Jadi sebenarnya kita terhubung. Apa yang terjadi di sana itu yang saya ketahui, artinya saya juga terlibat di sana gitu. Kok bisa ya? Misalnya kayak gini, kita berpikir, ini keluarga saudara kita yang kena masalah, kenapa kita bisa terlibat ya? Padahal dia yang punya, kesel banget ya kalau dengar kayak gitu ya. Kesannya kok kita rasanya ada di permasalahan setiap orang gitu ya. Tapi tujuannya sih bukan seperti itu. Kita mengetahui itu, jadi bagaimana kita sama-sama bertumbuh gitu. Terus membuat keadaan menjadi semakin membaik. Jadi tidak membuat ruwet, kacau gitu, ataupun membuat masalah itu jadi merembet kemana-mana. Ini udah merembet kemana-mana sebenarnya. Jadi, nah, matriks ini merupakan daya hidup yang saling terkoneksi, di mana ether dalam tradisi Yunani, jala indra dalam Buddhisme, jaring nenek laba-laba dalam mitologi Indian, Tao dalam filsafat Cina, dan akasa dalam filsafat Jawa. Kita tahu kok kalau di Panca Mahabhuta itu kan disebutin bahwa salah satu pembentuk dari alam semesta ataupun buana agung ataupun buana alit, bahwa diri kita itu juga ada yang namanya ruang kosong ya, ether ya. Ether ya. Kemudian kemudian bukti saintifik ini menyadarkan bahwa banyak orang kita mampu berkomunikasi langsung dengan kekuatan maha besar yang menyelimuti segenap ciptaan. Penemuan ini berdampak revolusioner, mampu kekuatan untuk
kekuatan untuk menciptakan realitas tersembunyi dalam diri kita. Wah, kita memang tahu ya bahwa diri ini sebenarnya luar biasa sekali. Kita pasti sudah pernah membaca ya, kalian semua pasti sudah pernah membaca dimana tentang kekuatan pikiran. Ternyata kita memiliki daya yang luar biasa untuk membuat sesuatu menjadi sebuah realita. Oke, kemudian jika kita mampu menggunakannya dengan tepat, mukjizat akan mendatangi kita sepanjang waktu. Penyembuhan suatu penyakit bisa terjadi seketika. Doa langsung terkabul pada saat kita berdoa. Melalui penjelasan tentang alam semesta sebagai hologram, kekuatan kesadaran dan rasa yang mampu mencipta hingga manusia bisa hadir di dua tempat pada saat waktu yang sama. Greg Braden mengajak kita untuk mengawinkan sains, spiritual, dan fenomena mukjizat melalui bahasa Divine Matrix. Nah, ini menarik sekali ya. Ini ada nih. Oke, di beberapa komentar dari penulis-penulis nih. Bacaan wajib bagi generasi emas Indonesia agar tidak gagap terhadap kecanggihan teknologi dalam jati diri dan mampu melakukan quantum leap. Atau deh, aku bacanya kayak apa ya nih. Ini R.B. Sentanu, penulis Kuantum Ikhlas. Terus ada buku ini membantu kita memahami Tuhan secara lebih realistis sebagai sistem komputasi maha canggih yang perlu dipahami cara kerjanya. Setio Hadjar Dewantoro, penulis Wong, Ajaran Rahasia Leluhur Jawa. Braden merangkai kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan kuno yang akarnya bisa dilacak pada warisan spiritual para resi dan empu Nusantara kuno. Dede Yasa Warmaraksa, sesepuh Aji Tambak, sesontengan. Sesontengan. Lucu. Jadi itu. Oke, kita buka langsung ya bukunya. Ya. Ini baru masuk. Ini penerbitnya Javanica. Ini di copyright-nya 2007 ya. Terus ini merupakan cetakan kedua di Indonesia tuh pada bulan April 2019, masih baru. Nah, kita lihat daftar isinya dulu ya. Daftar isinya tuh apa aja sih yang dibahas ya? Menyingkap matrik ilahi, misteri yang menghubungkan segala sesuatu. Wah, kita ini terhubung. Tapi apakah yang membuat kita terhubung? Ya. Yang berada di dalam ruang matrik ilahi menghancurkan paradigma eksperimen-eksperimen yang mengubah segalanya. Terus ada juga bahas jembatan antara imajinasi dan realita. Mungkin antara yang niskala dan yang skala gitu ya. Kemudian cara kerja matrik ilahi ini. Apakah kita pengamat pasif atau pencipta yang berkuasa? Ayo, kita pernah baca buku The Secret bahwa kita itu adalah kreator. Kita itu kreator apa pengamat? Ya. Kemudian ada lagi yang dibahas terkait dengan sekali terkoneksi, selalu terkoneksi, hidup di semesta holografis. Jadi holografis itu tahu kan hologram? Jadi pas gambar besarnya kita ngelihat ada satu, tapi ternyata di situ banyak ada gambaran kecil yang sama juga. Sama halnya mungkin kita kayak di Bali itu namanya konsep Buana Agung dan Buana Alit. Jadi Buana Alit kita ini bisa terhubung dengan Buana Agung yang kita pun juga tahu bahwa pembentuknya pun sama ya, Panca Mahabhuta gitu ya, yang kita ketahui kan ya. Nah mungkin itu bahwa Buana Alit kita adalah cerminan alam semesta juga. Jadi alam semesta kita itu adalah cerminan juga di dalam gitu kan. Itu ya mungkin ya, nanti kita sama-sama belajar ya. Di sini adalah di sana, nanti adalah kini, melompati ruang dan waktu di dalam matrik. Pesan dari matrik ilahi, kehidupan, cinta, dan penyembuhan dalam kesadaran kuantum. Semesta berbicara kepada kita pesan dari matrik. Terus membaca cerminan-cerminan hubungan pesan dari diri kita. Menulis kembali kode realitas, kunci penciptaan kesadaran. Nah itu, ini halamannya sampai 367 ya, sampai tentang penulisnya sampai halaman 367. Ya, baru buka ini pertama ada kayak ini nih, apa ya, coach. Aku punya setetes pengetahuan dalam jiwaku, biarlah ia larut dalam samudramu. Jalaluddin Rumi. Nah, ini kita pelan-pelan ya bahas ini ya. Semua materi eksis
berkat sebuah kekuatan. Kita harus berasumsi bahwa di balik kekuatan ini terdapat eksistensi pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran inilah matriks semua materi. Wah, luar biasa sekali ya. Max Planck gitu ya, Max Planck gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa medan energi universal yang menghubungkan segala sesuatu dalam penciptaan matrik ilahi. Matrik ilahi adalah dunia kita. Ia juga selalu juga segala sesuatu di dalam dunia kita. Ia adalah kita dan semua yang kita cintai, benci, cipta, dan alami. Hidup di dalam matrik ilahi, kita menjelma sebagai seniman yang mengekspresikan nafsu, ketakutan, mimpi, dan hasrat terdalam melalui esensi kanvas kuantum misterius. Tapi kita adalah kanvas sekaligus lukisan. Di atas kanvas itu, kita adalah cat sekaligus kuasnya. Dalam matrik ilahi, kita adalah wadah tempat sesuatu yang berada, jembatan antara dunia di dalam dan di luar diri kita, serta cermin yang memperlihatkan pada kita apa yang telah kita ciptakan. Jadi, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, realitas kita saat ini merupakan sebuah cerminan. Jadi, cerminan di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, gitu. Jadi, dia menjadi sebuah realitas. Kalau misalnya banyak pada masalah, kenapa sih hidupku banyak masalah? Ini nih kita tuh kadang sering kali melihat tuh keluar gitu, dan lupa melihat di dalam diri kita tuh udah beres bener sih gitu. Kalau orang yang percaya The Secret kan pernah dibilang, hati-hati dengan pikiran, hati-hati juga dengan perasaan, karena kekuatan di dalam diri itu ya ada di perasaan dan pikiran itu. Itulah yang menarik, kayak medan magnet menarik segala sesuatunya hadir di dalam kehidupan kita. Jadi saat masalah datang berarti jangan-jangan pikiran semua perasaan kita tuh nggak beres gitu. Gitu ya. Nah, buku ini ditulis untuk Anda yang ingin membangkitkan kekuatan hasrat terbesar dan harapan terdalam. Dalam matrik ilahi, Anda adalah benih keajaiban sekaligus keajaiban itu sendiri. Ya, itu dulu ya saya bagikan kali ini. Ini sangat menarik sekali loh. Jadi banyak pembelajaran yang akan bisa kita dapatkan dengan membaca buku ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi per tahap-tahapannya. Sementara itu dulu, jadi pertama poinnya 1, kita itu terhubung. Jadi kita itu terhubung dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Saya di sini dengan Anda yang di sana memang terlihat kayak ada ruang yang membatasi. Tetapi sesungguhnya ruangan itu hanyalah ilusi. Sesungguhnya kita ya terhubung gitu loh. Apa yang kita pikirkan, rasakan itu terkoneksi dengan semuanya. Misalnya saya dengan frekuensi saya, dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya pikirkan, itu menebar sebuah frekuensi keluar, dan frekuensi itu akan mendatangkan orang-orang yang mungkin sama frekuensi dengan saya gitu. Jadi kenapa ya kayak apa ya? Kenapa saya sih teman-teman saya tuh ini ya itu karena kita menarik itu datang ke kehidupan kita. Nanti saya akan bahas lagi lebih lanjut ya isi buku ini. Nih baru pendahuluannya belum. Kita adalah seniman sekaligus seni penciptanya. Ya kita yang memunculkan keadaan, memunculkan peristiwa, memunculkan orang-orang itu ya karena kita. Makanya kalau saat sesuatu ya tidak beres di luar, jangan nyari perbaikan di luar, tapi perbaiki yang ada di dalam diri Anda. Apa itu? Apa yang ada di rasa, apa yang ada di pikiran kita. Sekian dulu ya, nanti kita lanjut lagi videonya, semoga bermanfaat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Anda senimannya, Andalah juga yang menciptakan kehidupan ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.